NG Listener, jenazah Ratu Elizabeth II telah tiba di Istana Buckingham, London pada Selasa malam waktu setempat. Selanjutnya jenazah akan disemayamkan di Aula Westminster untuk memberikan kesempatan bagi warga untuk menyampaikan penghormatan terakhir mereka pada Ratu. Jenazah Ratu Elizabeth II dibawa dari Edinburgh, Skotlandia, menuju London dengan pesawat militer C-17 Globemaster dan mendarat di Pangkalan Angkatan Udara usai 1 jam penerbangan. Perdana Menteri Inggris Liz Truss serta Menteri Pertahanan Ben Wallace turut menyambut kedatangan jenazah Ratu Elizabeth. Setelah dipindahkan ke Aula Westminster pada Rabu siang, jenazah rencananya akan disemayamkan selama 4 hari. Sebelum selanjutnya jenazah Ratu Elizabeth II akan dimakamkan di Chapel St. George di Castle Windsor di London pada Senin mendatang. Dan untuk membahasnya saat ini sudah bersama saya jurnalis senior Nuim Hayat yang bergabung langsung dari Melbourne, Australia. Assalamualaikum Bang Nuim, selamat siang waktu Melbourne Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi waktu Indonesia. Ya, Bang Nuim, hari ini sepertinya Pangeran Charles atau sekarang King Charles akan resmi untuk menjadi Raja Inggris. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah Pangeran Charles ini memiliki karisma yang bisa dibilang sebanding dengan Ratu Elizabeth ibunya, Bang Nuim? Rasanya tidak ya. Walaupun barangkali dari segi pendidikan resmi ya, dari pendidikan formal, dari segi akademik mungkin dia lebih tinggi. Tetapi barangkali dari soal kebijaksanaan, mungkin tidak sebijaksana seperti bundanya. Ya. Ini Elizabeth kedua ini memang luar biasa. Karena dari sejak muda sudah menunjukkan bakat-bakat yang sangat luar biasa untuk punya semacam ikatan batin dengan rakyatnya. Kita tahu bagaimana dia turun ke bawah untuk menjadi supir truk ketika Perang Dunia Kedua, ikut membantu upaya peperangan Inggris yang waktu itu mengalami ancaman serangan dari pihak Jerman. Sedangkan boleh dikatakan Charles walaupun pernah mengikuti pendidikan di universitas dan kemudian di Angkatan Laut dan menjadi seorang penerbang helikopter, barangkali tidak punya karisma seperti ibunya. Ini yang membedakan. Dan juga karena Charles berbuat masalah ya ketika dia menceraikan istrinya Diana. Ini perempuan yang sangat masyhur bukan saja di Inggris tapi barangkali di seluruh dunia. Sehingga pada waktu itu saya ingat seorang pemimpin redaksi sebuah majalah wanita mengatakan kalau setiap majalah kami ada foto Diana, itu larisnya seperti kacang goreng katanya, saking populernya. Tapi biar bagaimanapun, secara konstitusional dan secara tradisi, sekarang Charles bukan lagi pangeran, tapi adalah Raja Charles ketiga. Ya, karena sebelumnya pernah ada Raja Charles pertama, Raja Charles kedua, walaupun dari keluarga yang berbeda. Keluarga yang sekarang ini disebutkan keluarga Windsor, keluarga Charles pertama dan kedua dari keluarga Stuart. Jadi itulah sedikit perbedaan di Inggris. Kalau dibandingkan dengan ibunya, memang Charles masih jauh ketinggalan. Dan meskipun dia sekarang menjadi raja dalam usia yang sudah lanjut 73 tahun, nampaknya sulit baginya untuk bisa mengejar ketertinggalannya dari ibunya. Nah, bisa dibilang memang pangeran atau sekarang King Charles ketiga ini adalah Raja Inggris tertua dengan umur 73 tahun. Namun pertanyaannya kembali, apakah dengan umur yang bisa dibilang sudah cukup lanjut tersebut, King Charles ini mampu membawa perubahan yang cukup signifikan, bisa dibilang saat ini juga Perdana Menterinya Inggris juga baru, dan apakah ini akan memberikan sesuatu kombinasi yang bisa dibilang menurut Bang Nuim ini akan ideal atau tidak bagi perkembangan Inggris ke depannya, Bang Nuim? Seperti sudah kita sebutkan sebelumnya, bahwa Charles ini memang seorang yang idealistis ya. Jarang-jarang ada seorang pimpinan kerajaan di Inggris yang seidealistis seperti Charles. Dari sejak semula, dia sudah menunjukkan minatnya terhadap apa yang disebutkan sebagai alam lingkungan, terhadap ekologi, terhadap iklim, dan juga terhadap toleransinya dalam beragama. Dia ingin misalnya mengatakan dirinya bukan hanya sebagai gubernur dari satu kepercayaan, satu keyakinan atau satu agama, tapi dia ingin
agar dikenal sebagai pelindung dari sebuah agama yang ada di Inggris, termasuk Islam. Dan dia menunjukkan toleransinya dan kedekatannya, katanya dengan mempelajari Al-Quran. Kemudian kalau dia menulis surat kepada kepala-kepala negara di negara-negara Muslim, terutama di Timur Tengah, dia nanti menandatangani surat tersebut dengan aksara Arab dan lain sebagainya. Jadi dari segi itu banyak harapan memang bahwa dia barangkali karena dia sebagai raja, walaupun dia sebagai gubernur gereja Anglikan, walaupun dia sebagai bisa dikatakan panglima tertinggi angkatan bersenjata Inggris, tapi itu hanya sebagai tituler ya, tidak sebagai hal yang nyata. Tetapi kan dia secara berkala akan bertemu dengan Perdana Menteri yang waktu itu menjabat. Jadi sekarang ini Liz Truss. Dan dalam hal yang seperti ini, dia bisa menyampaikan saran, bisa menyampaikan peringatan. Tapi tidak ada kewajiban pada seorang Perdana Menteri di Inggris untuk melaksanakan saran atau melakukan apa yang diperingatkan oleh ratu atau oleh raja. Mereka hanya bisa sekarang menyampaikan, tapi tidak bisa memaksa. Jadi dia harus menunjukkan wibawa dalam hal ini. Wibawa, apakah dia bisa dengan wibawanya kemudian mempengaruhi Perdana Menteri yang akan menghadapnya setiap minggu misalnya. Ini yang masih harus dibuktikan. Ya. Karena seperti dikatakan tadi, bahwa Charles ini punya dalam tanda kutip cacat. Apakah sudah dimaafkan atau belum? Barangkali banyak orang yang di Inggris yang masih belum bisa memaafkan. Tapi menerima kenyataan bahwa memang sudah diatur oleh konstitusi dan tradisi, kalau ibundanya mangkat, maka dia otomatis akan menjadi raja. Walaupun belum dinobatkan, ya mungkin dinobatkan, mungkin ada kemungkinan tahun depan atau kelak tahun ini, tapi masih belum. Namun kenyataannya dia tetap adalah Raja Inggris, Raja Charles III, yang misalnya kalau ada seorang duta besar baru yang menyerahkan surat-surat kepercayaan, maka itu akan diserahkan kepada Charles III, bukan kepada Perdana Menteri. Tapi itu hanya sebatas sebagai suatu jabatan tituler, boleh dikatakan. Bang Luim, mendiang Ratu Elizabeth II memang memiliki kemampuan yang bisa dibilang sangat menonjol, baik dari sisi diplomasi hingga kemampuannya untuk bisa menyatukan Perdana Menteri, Partai Buruh, Partai Konservatif yang bisa dibilang partai-partai tersebut sangat respect dan sangat bisa dibilang sangat mematuhi apa yang diperintahkan oleh sosok dari mendiang Ratu Elizabeth. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah King Charles III ini juga mampu merangkul partai-partai atau struktur pemerintahan di Inggris? Apalagi sekarang saat ini Inggris pun sedang lingkupi isu pemisahan dari sejumlah negara-negara Commonwealth, Bang Luim. Ya, dia berdiri di atas sebuah partai. Dia berdiri di atas semua partai. Dia menunjuk, istilahnya dia melantik Perdana Menteri, dia memberhentikan Perdana Menteri, tapi itu tentunya atas kemauan atau atas perintah. Tidak bisa dikatakan perintah, tapi atas keputusan dari parlemen. Jadi tidak bisa sembarangan dia. Tidak bisa dia memberhentikan begitu saja seorang Perdana Menteri dan lain sebagainya. Ini adalah hal-hal yang sangat subtil ya, tapi penting untuk diingat. Karena biar bagaimanapun seorang misalnya Elizabeth II, itu oleh berbagai Perdana Menteri di Inggris dikatakan, dia sangat mengetahui dan sangat mengikuti perkembangan. Dia mengetahui hampir segala macam apa yang terjadi di Inggris dan di dunia dan lain sebagainya. Tetapi itu hanya sebatas untuk kemampuan untuk dirinya sendiri, tidak untuk kepada pemerintah. Jadi ini yang kadang-kadang banyak orang tidak menyadari bahwa sebagai ratu atau sebagai raja tidak ada kekuasaan, yang ada hanya wibawa seperti dikatakan tadi. Jadi kita melihat bahwa dia berdiri di atas semuanya. Dia tidak bisa berpihak ke kiri atau ke kanan. Dia harus boleh dikatakan barangkali dalam hal ini digiring oleh kemauan rakyat. Nah, kalau kemauan rakyat memilih suatu partai untuk memerintah, dia tidak bisa menolak. Dia harus menerima siapa saja yang dipilih oleh rakyat. Jadi disinilah kelihatan bahwa kedaulatan rakyat yang berada di tangan rakyat itu memang benar-benar diterapkan di Inggris. Ini tidak bisa dipungkiri. Karena keterbatasan dari wibawa atau dari fungsi atau dari peranan seorang raja atau ratu. Banyak yang mengatakan memang cukup kasihan ya.
Karena Charles sekarang ini mengambil alih ketika di antara kedua putranya, misalnya antara William dan Harry, ada sedikit cekcok dan lain sebagainya, sehingga Harry meninggalkan Inggris. Dan kalau kita lihat sekarang ini, dalam berbagai upacara yang terjadi dalam rangka mangkatnya Ratu Elizabeth, kita lihat Harry tidak mengenakan lagi seragam militer misalnya. Walaupun dia pernah bertugas di Afghanistan sebagai seorang serdadu, sebagai seorang prajurit, tapi karena dia sudah melepaskan jabatannya itu, dia tidak lagi bisa mengenakan seragam militer. Dia masih pakai bintang-bintang. Dan ketika dia misalnya berbaris untuk mengantarkan jenazah ibunya ke Westminster Hall, bagian dari parlemen ya di Inggris, dia pegangan tangan dengan istrinya, itu pun dibicarakan. Lah, kok dia pegangan tangan dengan istrinya? Bukankah orang lain tidak pegangan tangan dengan pasangannya dan lain sebagainya? Kemudian apa saja yang dipakai oleh istrinya, misalnya, oh itu anting-anting dikasih oleh ratu. Jadi hidupnya ini memang saya pikir ya, hidup dalam anggota kerajaan Inggris ini memang disoroti terus. Dan kita tahu apa yang terjadi dengan putra ketiga Ratu Elizabeth, yaitu Andrew, yang kabarnya sangat disayangi oleh Ratu, terlibat dalam skandal seks dan lain sebagainya, sehingga ketika di Scotland dia ada yang meneriakin dia, yang mencoba dia dan lain sebagainya. Nah, semua ini merupakan bagian dari tata cara di Inggris, di mana sayangnya seperti dikatakan oleh banyak orang, tidak bisa dilarang orang untuk menyukai atau tidak menyukai kerajaan. Banyak yang masih tidak suka. Bahkan di Australia ini sekarang ini terjadi sedikit ketegangan di kalangan sementara senator, terutama senator perempuan ya, yang ada yang pro kerajaan, ada banyak juga yang tidak suka dengan kerajaan. Ada yang mengatakan, kenapa mesti disanjung-sanjung? Bukankah kerajaan itu adalah penghisap darah dan harta dari rakyat yang sempat dijajah oleh pemerintahnya? Kenapa dia mesti disanjung-sanjung dan lain sebagainya? Padahal kalau kita melihat, dia hanya meneruskan saja apa yang telah terjadi di masa lalu, dan dia bukanlah orang yang memerintahkan kepada bala tentara Inggris untuk menyerbu misalnya India atau Pakistan atau Malaysia atau Singapura atau Hong Kong dan lain sebagainya. Tapi begitulah, dalam setiap barangkali peri kehidupan ini ada yang pro, ada yang kontra. Dan dalam hal ini simpati orang memang terhadap Elizabeth kedua, karena dia dianggap telah mampu untuk menjadi perekat, bukan saja di kalangan bangsa Inggris ya, tetapi juga di kalangan negara-negara persemakmuran, sehingga di samping Inggris ada 14 negara persemakmuran dari sekian 50 negara persemakmuran yang masih menganggap ratu itu sebagai kepala negara tituler mereka. Yang selebihnya sudah punya presiden sendiri, seperti kita lihat di Kenya, baru saja pemilihan presiden dan telah memilih presiden, seorang presiden yang eksekutif. Jadi bukan presiden yang sebagai tituler saja. Nah, kalau di Australia sendiri, sepeninggal mendiang Ratu Elizabeth kedua, apakah sebagian atau seluruh warga Australia bisa dibilang menerima King Charles ketiga ini, Bang? Tidak. Kalau dikatakan seluruh tidak, tapi sebagian besar iya. Sebagian besar iya. Meskipun dia telah pernah cacat ya dengan kasus Diana. Waktu itu Diana dalam wawancara dengan BBC mengatakan bahwa dalam pernikahan kami ini ada 3 orang. Maksudnya di samping dia ada lagi Will, wanita idaman lain oleh Pangeran Charles pada waktu itu, ya Camilla Parker Bowles. Ini kita ketahui. Ada orang, tapi masih banyak orang di Australia ini yang bisa dikatakan konservatif lah. Konservatif yang masih mengatakan, oh dia itu darahnya darah biru. Itu bukan darah seperti kita kan darah merah, dia darah biru. Itu artinya orang yang istimewa lah karena keturunan kerajaan dan lain sebagainya. Tapi tidak semuanya. Ini ada seorang senator dari Partai Hijau. Nah, Partai Hijau ini sekarang menjadi partai ketiga terbesar di Australia. Dan di Senat ini, di antara wakil Partai Hijau yang terpilih menjadi senator adalah seorang Muslim. Namanya Mehreen Faruqi. Dan Mehreen Faruqi ini ketika Ratu mangkat, dia tidak segan-segan mengatakan, kenapa mesti disanjung-sanjung, katanya dia itu penghisap darah dan harta dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada senator-senator lain yang juga perempuan, termasuk Pauline Hanson dan Jackie Lambie, yang bekas ini. Jackie Lambie ini adalah seorang mantan militer. Mereka tidak suka dengan kata-kata kasar
besar yang disampaikan oleh senator dari Partai Hijau itu yang kebetulan seorang muslimah. Jadi terjadi sedikit bentrokan ya, melalui Twitter ya, bukan di dalam sidang senat, tetapi melalui Twitter. Jadi ini mencerminkan bahwa memang masih banyak orang di Australia ini yang sebenarnya tidak begitu ingin kalau Australia ini masih merupakan bagian dari persemakmuran. Mereka ingin Australia menjadi republik. Tetapi referendum yang diadakan menunjukkan bahwa mayoritas rakyat di Australia ini masih menghendaki ratu pada waktu itu menjadi kepala negara di Australia. Wakilnya adalah gubernur jenderal yang diangkat oleh Australia yang biasanya tidak pernah ditolak oleh ratu. Jadi ketika Australia mengangkat seorang gubernur jenderal untuk menjadi wakil ratu di Australia, itu ratu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengatakan, oke, selamat. Pernah ada usul agar sebenarnya Pangeran Charles pada waktu itu dijadikan gubernur jenderal di Australia, tapi ini tidak pernah dilakukan oleh pemerintah karena khawatir akan adanya tentangan yang sangat keras dari rakyat Australia. Bang Nuim, bisa dibilang wacana referendum di Australia untuk memisahkan diri dari negara persemakmuran Inggris sepertinya sempat muncul, namun pasca meninggalnya Ratu Elizabeth saat ini perlahan mulai turun. Nah, pertanyaannya adalah apakah King Charles III ketika nantinya akan menjadi pemimpin baru Inggris ini akan mampu meningkatkan keinginan untuk referendum atau bahkan akan memupus keinginan untuk referendum, Bang Nuim? Ada satu hal, Iswahili, dia pernah sekolah di sini. Charles itu pernah sekolah waktu SMP, SMA barangkali, karena kabarnya di sekolah di Inggris sana dia sering dibully atau apa. Jadi akhirnya dikirim ke Australia. Geelong Grammar itu tidak di Geelong. Geelong itu kota kedua terbesar ya di Victoria, kira-kira 65 km dari pusat kota Melbourne. Tapi dikirim ke Timbertop. Nah, Timbertop itu satu daerah kira-kira 200 km dari Melbourne, itu daerah pegunungan. Ya boleh dikatakan ya macam hutan lah, macam belukar begitu. Jadi di sana itu mereka mesti ikut cuci piring dan lain sebagainya. Dan dia menunjukkan dirinya mampu untuk menyesuaikan diri. Walaupun memang banyak dari siswa-siswa yang sekolah di Geelong Grammar itu adalah dari luar negeri karena bayarannya mahal sekali. Kalau saya tidak salah, dahulu saya pernah berjumpa dengan seorang orang Indonesia yang anaknya sekolah di Geelong itu katanya sampai $32,000 setahun dan lain sebagainya. Nah, itu menunjukkan ketika akrabannya dengan siswa-siswa dari Australia itu menunjukkan, jadi itu juga membuat dia sedikit populer di kalangan orang-orang Australia. Karena ketika dia berada di Australia, dia pernah berenang di laut misalnya, dan ketika dia selesai berenang, datang anak perempuan cium dia, dan dia biasa saja, tidak ada pengawalnya dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang kecil seperti ini kadang-kadang membuat orang Australia yang memang orangnya egaliter ya, orang Australia ini, jadi mereka menganggap, oh ya, he's one of us, dia salah satu dari kita, begitu kira-kira. Tapi bagaimanapun harus diingatkan kembali bahwa memang Partai Buruh ketika berkampanye menjelang pemilihan umum tanggal 21 Mei yang lalu tidak pernah mengusung sesuatu program yang mengatakan bahwa dalam 3 tahun pertama mereka berkuasa, kalau sampai terpilih mereka akan melakukan referendum. Tidak, karena ada urusan-urusan tentang kaum bumi putra yang lebih akan diutamakan oleh Partai Buruh ketika berkampanye. Dan juga mengenai pembentukan sebuah komisi pemberantasan korupsi nasional yang selama ini belum ada di Australia, dan pemerintah yang lalu nampaknya terus-menerus menunda pembentukan komisi ini. Sedangkan Partai Buruh menganggap ini sebagai salah satu prioritasnya. Tapi referendum mengenai republik bukan merupakan prioritas dalam 3 tahun pertama. Kita lihat apakah 3 tahun ke depan nanti barangkali akan ada kampanye Partai Buruh yang mengatakan kalau terpilih kembali akan menyelenggarakan referendum lagi. Nah, Bang Nuim, kalau sekarang kita kembali ke mendiang Ratu Elizabeth II, bisa dibilang sebagai orang yang pernah bertemu langsung dengan Sang Ratu ketika menerima bintang penghargaan dari beliau, seperti apa sosok Bang Nuim yang Bang Nuim merasa bahwa memang sosok ini layak untuk dihormati atau seperti apa, Bang Nuim, kesannya? Ya, tapi pemberian bintang itu dilakukan oleh wakil ratu sebenarnya. Wakil ratu di Australia, yaitu gubernur pada waktu itu. Jadi bukan, tapi yang di situ dikatakan berdasarkan titah dari Ratu Elizabeth,
Tapi yang kita ketahui, yang saya pernah meliput ya, kunjungan Ratu ke Australia waktu saya masih di Radio Australia, nah, orangnya kelihatan sangat supel begitu. Kalau istilah kita tuh sangat supel, artinya tidak megah-megahan begitu. Sangat menyadari ya, tentunya dia tidak bisa berbuat lebih daripada tata tertib protokol yang sudah ditetapkan bagi seorang ratu. Tapi dia bisa melakukan hal-hal yang membuat orang merasa sangat dekat. Karena caranya berkomunikasi ketika dia misalnya lagi turun dari pesawat atau sedang berjalan dan banyak yang datang menyambut ya di kalangan rakyat dan dia menghampiri mereka, kemudian berbicara, kemudian bercakap-cakap misalnya dengan anak kecil, dengan orang, itu membuat orang sangat tertarik kepada ratu karena dia tidak pernah megah-megahan begitu, tapi selalu merasa bahwa dia adalah abdi, walaupun dia ratu tapi dia sebenarnya menjadi abdi dari rakyat yang berada di bawah kerajaannya atau keratuannya. Itu yang membuat banyak orang sampai sekarang ini merasa sangat kehilangan karena adalah seorang yang betul-betul menunjukkan kedekatannya kepada rakyat. Jadi tidak seperti di masa lalu di mana raja itu merasa harus ada jarak antara dirinya atau ratu berada jarak antara dirinya dengan rakyat. Lain dengan Elizabeth. Seperti saya katakan tadi, bahkan sebelum dia menjadi ratu ketika pecah perang dunia kedua, dia itu ikut membaur, ikut bekerja sebagai supir truk ya karena membantu dalam upaya peperangan Inggris. Nah, ini yang membuat dia banyak menarik perhatian, banyak betul-betul membuat orang jatuh hati lah pada para ratu karena kesederhanaannya. Walaupun dia seorang ratu, tapi dia sangat sederhana. Dan itu tadi pengetahuannya itu. Jadi orang-orang yang pernah bertemu dengan dia, misalnya duta besar dan lain sebagainya yang dilantik atau menyerahkan surat-surat kepercayaan kepada ratu, itu selalu mengatakan, wah, orangnya beda. Jadi tidak menganggap sebagai orang yang kaku, tidak. Tetapi mencoba untuk membuat tamu itu berasa rileks ya, menjadi tenang, enak begitu karena dia tidak megah-megahan begitulah. Bisa dibilang Ratu Elizabeth II juga bisa dibilang sejak dilantik di tahun 1952 tidak pernah menginjakkan kakinya ke Israel. Bang Nuim melihatnya seperti apa, Bang? Ini sangat luar biasa ya, melihat bahwa Israel itu begitu dalam tanda kutip berpengaruh, terutama terhadap Amerika dan kemudian sejumlah negara Eropa dan lain sebagainya. Tetapi kenapa beliau sendiri tidak pernah mencecahkan kaki di Israel? Jadi ketika misalnya Perdana Menteri Margaret Thatcher melakukan kunjungan resmi ke Israel, wartawan bertanya, kapan Ratu akan datang ke Israel? Dia kan, saya sudah di sini, kata Margaret. Margaret Thatcher memang orangnya agak nyentil sedikit, dia menyentil. Saya sudah di sini, artinya kenapa kamu mesti menginginkan ratu? Apa nggak cukup saya di sini? Nah, ini sesuatu yang bagi banyak negara Arab, ya, walaupun sekarang ini banyak negara-negara Arab, ya, terutama negara-negara Teluk yang sudah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, tapi bagi banyak negara Arab ini dianggap sebagai sesuatu yang istimewa, seakan-akan ratu ingin menebus ya apa yang pernah dilakukan oleh Inggris ketika Inggris membujuk negara-negara Arab untuk berpihak kepada Inggris waktu Perang Dunia Pertama untuk melawan khilafah Utsmaniyah, khilafah Turki, karena waktu itu yang berkuasa di Timur Tengah adalah Turki. Tapi setelah menang, akhirnya cita-cita bangsa Arab itu tidak terpenuhi karena Inggris dan Prancis balik gagang, ya itu dikatakan. Jadi barangkali menyadari bahwa bangsa Arab itu pernah disesatkan, dikelirukan ya oleh Inggris dan Prancis. Barangkali dia merasa berutang budi dan melihat bahwa apa yang terjadi di Palestina mau tidak mau adalah suatu penjajahan. Orang ribut soal Ukraina, tapi orang tidak ribut soal Palestina. Padahal nasibnya boleh dikatakan hampir sama. Malahan kalau kita melihat bagaimana Amerika itu sangat luar biasa sayangnya kepada Israel, dan orang seperti Barack Obama itu dia yang menetapkan bantuan untuk Israel selama 10 tahun lebih dari 38 miliar dolar dan lain sebagainya. Nah, ini ratu menunjukkan bahwa dia bisa melihat ada yang tidak beres dalam hal ini dan dia tidak ingin untuk ke Israel karena kalau dia ke sana nanti seakan-akan dia memberikan persetujuan kepada Israel melakukan apa yang telah dilakukan
dilakukan oleh Israel terhadap bangsa Palestina. Nah, ini membuat banyak orang-orang Arab sangat terkesan. Ya. Biar bagaimanapun mereka bencinya kepada Inggris. Misalnya kita tahu ya, Iswahyudi barangkali pernah baca tahun 56. Israel itu dengan Inggris mau menyerang Mesir karena persoalan terusan Suez, tapi dilarang oleh Presiden Amerika Dwight Eisenhower. Nampaknya dialah satu-satunya Presiden Amerika yang berani melawan Israel, mengatakan tidak kepada Israel. Sedangkan presiden-presiden yang lain, termasuk Barack Obama, itu tidak berani. Tetapi sebagai seorang ratu, sebagai kepala kerajaan Inggris, dan sebagai kepala persemakmuran, itu Elizabeth berani untuk tidak mencecahkan kaki di Israel. Ini sesuatu yang luar biasa lah untuk kita melihat, karena mengingat begitu berkuasanya, begitu besarnya pengaruh Israel. Israel bisa melakukan apa saja, dan nampaknya dunia tidak berani membantah, tidak berani menegur, dan lain sebagainya. Tapi Ratu menunjukkan, terutama kepada bangsa Arab dan barangkali kepada umat Islam, karena di sana ada Al-Quds atau Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa. Dia menunjukkan, ya saya tidak akan memberikan kehormatan ini kepada Israel. Mungkin itu membuat banyak orang di Timur Tengah yang merasa sangat dekat menghargai apa yang dilakukan oleh Ratu Elizabeth II. Pasca berpulangnya Ratu pada Kamis pekan lalu, saat ini kondisi ekonomi di Britania Raya atau Inggris bisa dibilang menjadi sorotan karena bisa dibilang sejumlah proses atau kegiatan ekonomi di sana itu berhenti hingga sang ratu nanti dimakamkan pada tanggal 19 September nanti. Nah, kalau Bang Nuim melihat ini bentuk kecintaan atau memang ini ada protokol atau aturan yang memang diatur oleh kerajaan ketika ratu atau raja meninggal, itu memang harus menghentikan hingga sang ratu atau raja itu dimakamkan, Bang Nuim? Ya, tapi kan diberhentikan secara terbatas Iswahyudi. Betul. Artinya life goes on, ya, kehidupan itu berjalan terus. Tapi keadaan memang payah, bukan saja di Inggris, di Amerika, di mana-mana. Keadaan di Australia pun, ya, pengangguran baru hari ini diumumkan naik 1%, dari 3,4% menjadi 3,5%. Jadi itu bukan hal yang bertalian dengan, karena life must go on, hidup harus berjalan terus. Memang orang banyak yang mengorbankan. Siapa yang bisa memahami kecintaan yang begitu hebat terhadap Ratu Elizabeth? Itu rakyat, ada 750-800 ribu di Inggris, di London sana, berbaris dari malam. Mereka bermalam, boleh dikatakan di tempat terbuka dengan hujan turun dan sebagainya. Lalu harus antri sepanjang 4-5 kilometer untuk hanya barangkali beberapa detik menganggukkan kepala, yang menyampaikan rasa hormat di depan jenazah Ratu Elizabeth II. Itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi di samping itu memang kehidupan harus berjalan terus, tidak bisa berhenti, karena nanti konsekuensinya sangat luar biasa, dan barangkali juga Ratu tidak menghendaki itu sampai terjadi. Jadi di samping itu life must go on, kata orang Inggris, kehidupan harus berjalan terus, dan itu terjadi juga memang di Inggris sekarang ini. Tapi kita memang kaget, saya sendiri payah membayangkan. Coba, ini semua sudah diatur sejak, boleh katakan, puluhan tahun yang lalu. Jadi setiap Perdana Menteri di Australia ini akan diberikan briefing. Bahwa nanti kalau sekiranya Ratu meninggal, angkat, ini akan terjadi. Begitu juga dengan Perdana Menteri Inggris, begitu juga dengan banyak Perdana Menteri di persemakmuran lainnya, dan bahkan barangkali di Amerika juga presidennya mendapatkan briefing seperti ini. Apa yang akan terjadi dan lain sebagainya. Ini sudah diatur, karena mereka tidak mau sampai ada hal-hal yang berjalan tidak sesuai dengan rencana. Misalnya, ketika mengantarkan jenazah dari Istana Buckingham ke The Palace of Westminster di gedung parlemen tempat disemayamkan, itu diatur 1 menit mesti 75 langkah jalan kaki. Jadi Raja Charles III, anak-anak yang lain seperti Edward, seperti Andrew, dan
Itu jalan langkah, itu diatur Sudah diatur. 75 langkah dalam 1 menit. Kemudian jam Big Band berdenting setiap. Berapa kali? Ini semuanya sudah diatur sejak jauh hari sebelumnya. Mengerikan sekali. Ketika dia masih hidup, ketika beliau masih hidup sudah diatur nih. Kalau dia meninggal ini yang barangkali agak susah bagi orang biasa untuk menerimanya. Kok sampai teganya seperti itu? Tapi ini memang perlu dilakukan. Misalnya sekarang ini pemerintah Inggris meminta kepada para tamu yang akan datang, kalau bisa jangan bawa pesawat sendiri, karena nanti parkirnya agak susah. Dan ketika telah sampai di London, jangan pakai mobil pribadi, bagus naik bus, kumpul satu untuk menjaga agar lalu lintas tidak menjadi macet dan lain sebagainya. Jadi semuanya mereka atur sedemikian rupa. Ini yang hebatnya itu, betul-betul hebat itu. Saya akuilah dalam hal ini Inggris dalam hal ini memang hebat. Seperti saya katakan beberapa hari yang lalu kepada seseorang yang bertanya kepada saya bertanya, saya katakan, Indonesia berapa lama dijajah Belanda? Oh, katanya menurut 350 tahun. 350 tahun. Baik. Nah, kalau Anda bersepeda, atau Anda naik motor, atau Anda naik mobil di Indonesia, jalannya di sebelah mana? Oh ya, setirnya sebelah kanan, kita jalan sebelah kiri. Nah, kok kan di Belanda orang setirnya sebelah kiri, jalannya sebelah kanan. Kok kita lain, padahal kita dijajah 350 tahun oleh Belanda. Karena kita pernah di bawah Inggris, Step Raffles. Kalau kita ke Istana Bogor, di situ tuh ada batu nisan. Di situ dikatakan, oh thou whom nearest my constant heart, though fate beat us part, yet forget me not. Itu adalah warisan dari Step Raffles ketika dia menjadi Gubernur Jenderal Inggris di Indonesia. Hanya 2 tahun kalau tidak salah. Setelah Belanda dikalahkan dalam Perang Spanyol, itu Inggris menang, Inggris kemudian dari Singapura, Stephen Raffles menjadi gubernur jenderal di Indonesia kalau tidak salah, dan dalam 2 tahun itu dia bisa mengubah ini. 350 tahun Belanda dia kalahkan oleh Inggris yang 2 tahun. Begitu hebatnya pengaruh Inggris yang ya harus diakui lah. Iswahyudi tahu kan bahwa 1 dari tiap-tiap 4 orang di dunia ini bisa berbahasa Inggris. Ceritanya begitu. 1 dari 4. Ini bagaimana, ini negara kecil, ini pulau dilepas Eropa, ini kok bisa punya pengaruh seperti itu. Bang Nuim, bisa dibilang saat ini Perdana Menteri Inggris baru. Kemudian bila hari ini juga Pangeran Charles akan resmi dilantik menjadi Raja Inggris atau jadi King Charles ketiga, bisa dibilang perpaduan Perdana Menteri dan Raja Inggris saat ini dua-duanya baru. Kalau dalam prediksi Bang Nuim bisa dibilang pada pekan lalu, bisa dibilang Liz Truss itu cukup mampu untuk menghadang sejumlah keraguan terhadap dirinya. Namun itu kita yakin karena bisa dibilang di backingi atau dibela oleh sang ratu. Namun apakah ini akan membuat kepemimpinan Perdana Menteri baru ini cukup mampu membuat Inggris masih dihormati oleh negara-negara lain, terutama di negara-negara persemakmuran, Bang Nuim? Itu jelas. Karena ini kemauan rakyat. Perdana Menteri ini kemauan rakyat. Sedangkan ratu, raja dan sebagainya itu takdir. Itu sudah biasa. Ini kemauan dari rakyat. Dan itu dikatakan bahwa itulah kedaulatan rakyat itu yang tidak bisa ditawar-tawar. Ini yang mengangkat dia adalah rakyat. Walaupun tidak secara langsung sekarang ini ya. Hanya partai konservatif saja. Pergantian ya dengan Boris Johnson. Tapi ini kemauan rakyat. Jadi mau tidak mau ya negara lain juga mesti menerima dan rakyat Inggris sendiri menerima. Sampai nanti kita lihat kalau misalnya dia memang ada indikasi, ada pertanda tidak becus dan lain sebagainya, itu nanti partainya sendiri yang akan menentukan parlemen. Mungkin parlemen partai buruh yang beroposisi mengajukan mosi tidak percaya kepada Perdana Menteri. Dan ini tergantung apakah nanti anggota-anggota dari partai konservatif atau the Tories, disebutnya di Inggris, juga sepakat. Jadi semua ini harus ditentukan oleh para wakil rakyat yang membawa suara rakyat, bukan suara partai ya, tapi suara rakyat. Ini yang penting harus kita simak. Jadi di Inggris itu walaupun memang ada misalnya mereka bisa mengatakan itu Tuhan yang menghendaki adanya raja dan ratu, tetapi Perdana Menteri itu adalah kehendak dari rakyat. Itu yang dari Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat itu suara Tuhan. Ini berlaku betul-betul dan ini ditentukan nanti oleh kemampuan Liz Truss ya. Setelah semua ini maka dia mulai harus bisa berkiprah
Dia mulai bisa menunjukkan keterampilannya karena dia telah mencalonkan dirinya sebagai seorang Perdana Menteri dan dia menjanjikan ini itu akan mengurangi pajak dan lain sebagainya. Kita lihat setelah dia mendapatkan jabatan itu, apakah dia akan ingkar dari jabatannya itu. Karena orang Inggris ini juga memang cinta, tapi kritis juga kritis. Karena kita mengetahui, Iswahyudi pernah mendengarkan bahwa ada the fourth estate. Ya, jadi ada trias politika itu kan 3, Betul. yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Betul. Dan kemudian oleh Inggris ditambah satu lagi, the media. The fourth estate. Pilar keempat. Media ini bukan alang kepala. Media di Inggris ini kejamnya luar biasa. Iya, betul. Itu saja persoalan ketika saya pernah menceritakan ketika adik dari Ratu Elizabeth II, yaitu Margaret, kelihatan dalam upacara pemakaman orang tua mereka, Raja George ke-6, kelihatan menepis ada sesuatu yang rupanya di bahu ajudan raja grup Captain Peter Townsend di jasnya itu ada bulu atau apa. Dia menepis saja. Itu sudah kemudian diceritakan, ini rupanya dia sudah jatuh cinta kepada orang yang pernah menikah dan pernah bercerai. Itu jadi begitu galaknya itu media di Inggris, sehingga hal-hal kecil itu pun seperti sekarang ini kan pegangan tangan antara Harry dengan Meghan itu sudah jadi berita yang barangkali tidak begitu disoroti oleh orang lain, tapi bagi media di Inggris itu merupakan bahan untuk diberitakan. Jadi kita lihat mereka juga akan mengawasi seperti kata orang, seperti burung elang mengawasi bangsanya, barangkali melihat bagaimana Perdana Menteri Liz Truss akan berkiprah. Mampukah dia ataukah dia tidak mampu, karena dia merupakan pejabat atau Perdana Menteri perempuan ketiga setelah Margaret Thatcher dan Theresa May. Sekarang giliran dia. Kalau misalkan terkait rasis, bisa dibilang kan terpilihnya Liz Truss kemarin bisa dibilang mungkin ada isu atau masih sentimen rasis di sana. Keterpilihan atau duet antara Liz Truss dan bisa dibilang King Charles III ini apakah ke depan akan membuat rasisme di Inggris akan semakin menghilang atau seperti apa, Bang Nuim melihatnya? Nampaknya begitu. Karena kita lihat kan, sekarang ini di pucuk Menteri Dalam Negeri bukan orang Inggris, kulit putih. Yang disebutkan sebagai pengawal perbendaharaan negara, Chancellor of the Exchequer, yang berubahnya nomor 11 berdekatan dengan Perdana Menteri, bukan orang kulit putih. Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar, itu sebuah jabatan-jabatan penting tidak lagi diberikan kepada yang kulit putih. Tapi berdasarkan kemampuan, bukan hanya berdasarkan warna kulit. Jadi kita melihat bahwa memang ini sudah mulai berkurang, karena seperti yang kita ketahui ketika baru-baru ini pemimpin oposisi di Inggris ditanya, pada waktu ada penguncian lockdown, Anda di mana? Oh, saya lagi makan kari dan minum bir. Makan kari itu dari India, tapi sudah menjadi makanan resmi. Seakan-akan itu makanan nasional di Inggris. Jadi Inggris sudah memang berubah karena terjadinya begitu banyak multikulturalisme yang luar biasa. Kalau sekiranya Iswahyudi pergi ke daerah-daerah seperti di Birmingham, di Bradford, itu barangkali pikir saya dulu pernah tinggal di satu tempat bernama Sadak. Itu saya pikir macam di India, teater semua toko India. Jadi sudah agak sulit. Memang ada rasisme. Di mana tidak ada rasisme? Dimanapun ada rasisme. Tapi secara resmi rasanya sudah memang tidak lagi bisa dipertahankan kalau di Inggris. Siap. Bang Nuim, terima kasih telah berbagi bersama kami di 94.7 FM, Bang Nuim. Salam sehat selalu, Bang Nuim. Terima kasih banyak. Dan sampai berjumpa lagi di hari Selasa besok ya, Bang ya, pekan depan. Insya Allah. Insya Allah.